Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Sungai Bange FM. Kali ini kita kedatangan tamu dari seorang mahasiswa komunikasi penyiaran Islam yang pernah menjabat sebagai ketua HMP jurusan komunikasi penyiaran Islam. Langsung saja Ismail Najam Afni. Perkenalan dulu kali ya. Oke, perkenalkan, nama saya Ismail Najam Afni, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 6. Mungkin itu dulu. Mungkin kali ini kami akan membahas tentang salah seorang proklamator Indonesia. Mau bahas siapa nih, Bang? Ini kita mau bahas tentang Muhammad Hatta sebagai wakil presiden wakil presiden pertama yang ada di Indonesia. Kalau tidak salah, Muhammad Hatta ini lahir di Bukit Tinggi ya, Bang? Ya, betul. Muhammad Hatta itu juga dikenal sebagai Bung Hatta. Lahir di Bukit Tinggi, di Sumatera Barat tepatnya, pada tanggal 12 Agustus tahun 1902. Ayahnya itu bernama Muhammad Jamil. Itu. Dan ia juga memiliki 6 saudara perempuan dari ibunya. Lalu Bung Hatta itu dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat beragama dan memulai pendidikan formal di sebuah sekolah swasta. Terus Bung Hatta itu juga waktu setelah 6 bulan ia pindah ke sekolah rakyat dan kemudian melanjutkan pendidikan di ELS di Padang dan Mir Uir Gebret Legere School atau Mulo di Padang. Oh, kalau di LS itu tahun berapa itu, Bang? Waktu di LS itu tahun 1916 kalau nggak salah pada saat itu. Oh, kalau karir politik tentang jejak Bung Hatta ini apakah Abang tahu atau apa? Kalau tahu coba jelaskan, Bang. Oke, Bung Hatta itu dia pernah bergabung dengan Jong Sumatranen Bon dan menjadi bendahara di organisasi itu. Terus dia juga terlibat dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia, lalu bergabung dengan Perhimpunan Indonesia atau PI yang disebut pada dulu itu di Belanda. Di PI itu Hatta meniti karir politiknya sebagai bendahara pada tahun 1922 dan menjadi ketua pada tahun 1925. Selama dia di Belanda, Hatta juga menjadi ketua delegasi Indonesia dalam gerakan Liga melawan imperialisme dan penjajahan di Berlin. Oh, kalau tidak salah beliau juga pernah menjadi dosen di Sesko Angkatan Darat ya, Bang? Iya, betul, pernah. Oh. Kalau masalah gelar atau penghargaan, apa aja yang mau tentang beliau dari Muhammad Hatta ini yang telah mendapatkan gelar atau penghargaan itu, Bang? Oh, penghargaan. Setahu saya itu Bung Hatta itu pernah dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada atau UGM yang ada di Jogja pada tahun 1956 dan Universitas Indonesia itu pada tahun 1975. Dan ia juga dianugerahi gelar Pahlawan Proklamator Rakyat Indonesia pada tahun 1986 pada saat itu. Kalau merujuk ke kehidupan pribadinya, apakah latar belakangnya orang kaya atau gimana nih, Bang? Kalau itu saya juga belum tahu pasti ya. Cuman seingat saya Hatta itu dia menikah sama Rahmi Rahim dan memiliki tiga anak. Itu ada Mutia Farida, Gemala, dan Halida Nuria. Lalu ia meninggal di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980 kalau nggak salah. Kalau tentang kemerdekaan, apa sih peran Muhammad Hatta dalam kemerdekaan Indonesia? Muhammad Hatta itu juga dikenal sebagai Bung Hatta ya. Dia tuh memiliki peran penting dalam kemerdekaan Indonesia. Ada peran yang pertama tuh dia merumuskan teks proklamasi yang bersama Soekarno dan Ahmad Subarjo menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia diketahui menyumbang kalimat pertama dalam teks proklamasi itu yang berbunyi hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain
diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalimat itu menekankan pentingnya pelaksanaan yang cepat dan efektif untuk mencapai kemerdekaan. Lalu yang kedua itu beliau itu mendampingi Soekarno dalam upacara proklamasi. Hatta mendampingi Soekarno dalam upacara proklamasi Indonesia. Ia hadir 5 menit sebelum upacara dimulai dan mengikuti upacara bersama Soekarno. Lalu yang ketiga, menjadi wakil presiden Indonesia. Nah, terus yang keempat itu memperjuangkan Indonesia di konferensi meja bundar. Itu seingat saya ya. Dan yang terakhir itu pemikir dan pejuang kemerdekaan. Hatta adalah salah satu pendiri partai PNI, Partai Nasional Indonesia, bersama Soekarno dan aktif dalam menulis dan memberikan pidato yang menginspirasi. Ia juga terlibat dalam perjuangan melawan penjajah Belanda dan menjadi salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia. Jadi dalam keseluruhan Muhammad Hatta itu memainkan peran yang sangat penting dalam kemerdekaan Indonesia, dari persiapan proklamasi hingga perjuangan diplomatik untuk mendapatkan pengakuan internasional. Oh, berarti kalau Muhammad Hatta ini kan menjadi wakil presiden pertama nih Bang. Apa saja tantangan yang dihadapi Muhammad Hatta ini setelah menjadi wakil pertama Republik Indonesia? Kalau Muhammad Hatta itu sepengetahuan saya dia itu kan sebagai wakil presiden pertama di Indonesia. Ia ada sih menghadapi beberapa tantangan dalam jabatannya. Itu seperti perbedaan pandangan politik dengan Soekarno. Beliau juga pernah merasakannya. Jadi ceritanya itu Hatta dan Soekarno memiliki perbedaan pandangan politik yang makin tajam ya kan. Hatta lebih memprioritaskan demokrasi dan kebijakan yang lebih stabil, sedangkan Soekarno itu lebih memprioritaskan kekuasaan dan kontrol yang lebih ketat. Perbedaan ini akhirnya memunculkan keputusan Hatta untuk mundur dari jabatan wakil presiden pada 1 Desember 1956. Lalu ada juga keterlibatan dalam konflik politik. Hatta itu terlibat dalam beberapa konflik politik seperti perbedaan dengan Soekarno dan perjuangan melawan penjajah Belanda. Lalu ia juga pernah dipenjara loh sama pemerintah Belanda waktu itu karena aktivitasnya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia kan. Terus yang ketiga ada keterlibatan dalam organisasi politik, lalu ada keterlibatan dalam diplomasi, lalu keterlibatan dalam kebijakan ekonomi, lalu yang terakhir itu keterlibatan dalam kebijakan sosial. Jadi dalam keseluruhan itu Muhammad Hatta menghadapi beberapa tantangan dalam jabatannya sebagai wakil presiden pertama, termasuk perbedaan pandangan politik dengan Soekarno, keterlibatan dalam konflik politik, keterlibatan dalam organisasi politik, diplomasi, kebijakan ekonomi, dan kebijakan sosial gitu Bang. Kalau dalam menghadapi politik internal dalam pemerintahan itu Gimana? Itu kalau Muhammad Hatta kan pernah menghadapi konflik internal dalam pemerintahan. Jadi cara Bung Hatta menghadapi beberapa konflik internal dalam pemerintahan itu apakah Abang tahu atau apa? Seperti pandangan politik dengan Soekarno. Waktu itu Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden pada tanggal 1 ya kan, 1 Desember 1950-an, 56 ya kalau nggak salah. Itu karena perbedaan pandangan politik dengan Soekarno. Hatta menilai Soekarno telah menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi ya kan. Lalu ada kritik kebijakan politik Soekarno. Hatta menerbitkan buku Demokrasi Kita untuk mengkritik kebijakan politik Soekarno yang dianggap telah melenceng dari dasar-dasar demokrasi. Lalu ada keterlibatan dalam konflik politik. Dia seperti tadi yang sudah kayak saya jelaskan juga, hampir-hampir sama karena perbedaan pendapat gitu. Mungkin terakhir ya Bang. Ya Bang. Peran seorang Muhammad Hatta dalam pemberantasan kolonialisme setelah kemerdekaan? Untuk peran dalam pemberantasan kolonialisme ya, itu tuh Muhammad Hatta tuh gimana ya bilangnya. Waktu itu dia contoh perannya itu menjadi wakil presiden pertama. Hatta itu menjadi wakil presiden Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 45, yaitu mendampingi Soekarno sebagai presiden pertama dan memainkan peran penting dalam membentuk fondasi wakil negara baru. Lalu menghadapi agresi militer Belanda II. Lalu ada menghadapi pemberontakan PKI di Madiun.
menghadapi kabinet Amir Sarifuddin, lalu ada menghadapi konflik politik dengan Soekarno. Dalam keseluruhan itu perjuangan kemerdekaan Indonesia, Muhammad Hatta berperan sebagai pemikir dan pejuang yang gigih serta sebagai pemimpin yang berperan penting dalam membentuk fondasi negara baru dan menghadapi berbagai tantangan termasuk pemberantasan kolonialisme setelah kemerdekaan. Mungkin itu sih Bang yang bisa aku jelaskan gitu. Oh, berarti sekian lah ya biografi tentang atau latar belakang dari Muhammad Hatta ya Bang. Ya Bang. Baik, mungkin sampai di sini bincang-bincang hangat kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan untuk kawan-kawan yang mendengar. Jangan lupa saksikan Sungai Bangi FM setiap hari Senin pukul 5 sore dan thank you. Dadah.